warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rido Fazarian, mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di video ini, saya ingin berbagi dan menjelaskan pengetahuan yang saya dapat dari buku yang berjudul Birokrasi and Public Governance. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menginformasikan bahwa penjelasan ini terdiri dari 3 bab. Di antaranya, bab pertama, definisi dan aliran birokrasi. Pada bab pertama ini, terdapat 3 pokok pembahasan penting yang terbagi menjadi poin A, definisi dan makna birokrasi. Poin B, aliran pemikiran birokrasi. Poin C, mazhab-mazhab tentang birokrasi. Bab 2, pemikiran Weber atas birokrasi atau terhadap birokrasi. Pada bab kedua ini, sama dengan bab pertama, yakni ada 3 pokok pembahasan penting yang terbagi menjadi poin A, konsep pemikiran Weber tentang birokrasi. Poin B, kritik terhadap pemikiran Weber. Poin C, tanggapan Weber atas kritikan. Bab ketiga, patologi birokrasi. Pada bab terakhir ini, terdapat 2 pokok pembahasan penting. Di antaranya, poin A, konsep patologi birokrasi. Poin B, kelompok-kelompok patologi birokrasi. Nah, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja masuk ke pembahasannya. Bab 1, definisi dan aliran birokrasi. Poin A, definisi dan makna birokrasi. Birokrasi secara umum dipahami sebagai organisasi yang melayani masyarakat, tetapi seringkali juga dikritik karena dianggap lambat dan tidak efisien. Namun, birokrasi bertujuan untuk mengorganisir pekerjaan secara teratur agar lebih efisien. Untuk mengetahui persoalan ini, akan dibahas terlebih dahulu definisi dan makna birokrasi. Dalam bahasa Inggris, birokrasi berasal dari kata bureaucracy. Berarti ada kata bureau yang berarti meja dan kreti yang berarti kekuasaan. Yang berarti adalah kekuasaan berada pada orang-orang yang ada di belakang meja. Di Indonesia, birokrasi cenderung dikonotasikan sebagaimana telah saya sebutkan barusan. Ada beberapa tokoh atau ahli berpendapat terkait apa itu birokrasi. Dari poin-poin yang diberikan beberapa ahli di atas, disimpulkan bahwa birokrasi memiliki definisi sebagai sebuah sistem organisasi atau administrasi yang diatur secara hierarkis dan beroperasi berdasarkan aturan yang ditentukan secara spesifik untuk memastikan kelancaran proses dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan makna birokrasi terdapat 2 macam. Yang pertama, makna positif. Birokrasi dirancang untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan memastikan keteraturan dalam operasional. Birokrasi juga memainkan peran penting dalam pemerintahan dan organisasi publik, yang dimana mereka bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Poin yang kedua, makna negatif. Birokrasi adalah alat penindas atau penghisap bagi kaum yang lemah atau miskin, dan hanya membela kepentingan orang kaya, yang artinya birokrasi hanya menguntungkan kelompok orang kaya saja. Poin B, aliran pemikiran birokrasi. Dalam ilmu sosial, ketika muncul definisi sudah pasti ada dari atau dapat dilihat dari satu aliran atau perspektif atau pemikiran sosial saja, melainkan antara satu dan lainnya punya banyak perbedaan seperti latar belakang, status ekonomi, status sosial, adat istiadat, dan sebagainya. Sehingga ilmu sosial adalah ilmu yang kaya akan pemikiran dan pendapat atau sudut pandang. Aliran pemikiran tentang birokrasi dikenal dengan istilah teori. Dalam ilmu politik, terdapat beberapa teori yang menonjol dalam membentuk institusi atau birokrasi di berbagai negara. Yang pertama, teori rasional administratif model. Model ini adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasar pada paternalisme, kekuasaan, dan karisma. Birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai organisasi sosial yang dapat diandalkan. Kedua, teori power block model. Model ini adalah birokrasi merupakan sebagai alat pembentuk kekuasaan yang memiliki keterkaitan erat dengan ideologi Marxisme. Poin ketiga, teori birokrasi oversupply model. Teori yang berbasis pada pemikiran ideologi liberalisme. Teori ini muncul sebagai respon dari teori birokrasi Weber maupun Karl Marx. Teori ini menyoroti kapasitas organisasi yang dipandai terlalu besar hingga
mencampuri urusan rakyat. Teori yang keempat, teori New Public Service, merupakan bentuk penentangan terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Baik buruknya organisasi bukan terletak pada apakah mereka memenuhi standar nilai-nilai pasar atau tidak, melainkan pada persoalan apakah mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat. C. Mazhab birokrasi. Dalam paradigma pemikiran terhadap birokrasi lahir, para ahli sosial politik berpendapat bahwa umumnya terdapat dua mainstream pemikiran. Pertama, birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan yang memunculkan mazhab kekuasaan. Pemikiran ini menyebutkan bahwa penguasa yang kuat harus dilayani oleh pembantu atau aparat yang cerdas dan dapat dipercaya. Dengan demikian, birokrasi sebagai sarana bagi penguasa untuk kekuasaan kepentingan mereka dalam mengatur kehidupan negara. Kedua, birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk yang dilayani, yang kemudian memunculkan mazhab kebutuhan rakyat. Pemikiran ini menyatakan bahwa birokrasi ada karena memang rakyat menghendaki eksistensi mereka untuk membantu masyarakat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dari kedua mainstream atau arti utama yang ada, maka muncullah kategori organisasi birokrasi berdasar tugas pokok yang diembannya, yaitu birokrasi pemerintahan umum, birokrasi pembangunan, dan birokrasi pelayanan. Bab 2. Pemikiran Weber tentang birokrasi. Poin A. Konsep Weber atau pemikiran Weber tentang birokrasi. Weber mengemukakan konsepnya tentang ideal of bureaucracy yang berisi ciri-ciri organisasi yang sesuai dengan masyarakat yang dikenal birokrasi pemerintah. Pemikiran pertama Weber tentang birokrasi dikenal dengan social action yang menyatakan bahwa semua aktivitas manusia digerakkan oleh maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu, maksud dan motivasi di belakang aktivitas itu harus dimengerti. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia bisa dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, yaitu pertama, tipe afektif. Manusia yang dimotivasi karena luapan emosi, amarah dan sedih. Kedua, tipe traditional action. Aktivitas manusia berdasar pada kebiasaan yang telah mapan atau mendarah daging. Ketiga, tipe value rational action, yaitu aktivitas manusia berdasar pada tata nilai yang jelas dan orientasi pada tujuan yang diyakini dapat tercapai. Keempat, tipe instrumental rational action, yaitu kesadaran oleh keinginan untuk mencapai tujuan dengan alat ukur. Pemikiran kedua Weber tentang birokrasi adalah adanya anggapan bahwa semua aktivitas dalam kehidupan manusia adalah berkelompok, sehingga tahapan kedua pemikiran Weber ini disebut dengan 5 keyakinan dasar otoritas legal yang menyatakan bahwa 1. Undang-undang dapat diciptakan dan menuntut kepatuhan dari anggota organisasi. 2. Hukum adalah sistem aturan yang abstrak. Untuk dapat melaksanakan, diperlukan administrasi yang mengurus aturan-aturan itu. 3. Orang yang menjalankan otoritas itu harus mentaati tatanan yang impersonal. 4. Orang mentaati hukum adalah karena mereka sebagai anggota komunitas atau organisasi itu dan bukan karena sebab lain. 5. Keputusan tidaklah kepada orang yang memegang otoritas, melainkan kepada tatanan hukum yang impersonal. Tahapan ketiga, pemikiran Weber tentang birokrasi adalah dalam sebuah organisasi ada dalil-dalil yang mengatur dan harus dipatuhi oleh orang-orang. Dalil-dalil itu disebut dengan 9 dalil otoritas legal yang berisi tentang 1. Tugas-tugas pejabat di organisasi. 2. Tugas dibagi dalam tahap-tahapan yang berbeda dari segi fungsional. 3. Jabatan-jabatan diatur secara hierarkis. 4. Aturan-aturan yang mengatur pekerjaan itu bersifat teknis. 5. Sumber-sumber institusi. 6. Dibedakan berdasar sumber-sumber individu secara pribadi. 7. Pemegang jabatan tidak dapat mengambil jabatannya sebagai milik pribadi. 8. Administrasi didasarkan atas dokumen tertulis. 9. Sistem kekuasaan legal dapat memiliki banyak bentuk, tetapi yang paling murni adalah staf administrasi birokrati. Poin B. Kritik terhadap pemikiran Weber. Setelah Max Weber mengungkapkan karya atau pendapatnya mengenai organisasi legal formal yang biasa dikenal istilah birokrasi, ada banyak sekali kritikan yang ditujukan pada beliau. Kritikan terhadap konsep birokrasi pemerintahan tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kategori. A. Struktur yang berjenjang. Banyaknya mata rantai yang harus didahului dalam pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan disorientasi pada pejabat birokrasi.
B. Spesialisasi unit. Tiap-tiap pimpinan organisasi memiliki ego-ego sendiri yang menghambat kolaborasi. C. Bentuk militer. Birokrasi seringkali dianggap mirip dengan struktur militer yang terlalu kaku, di mana para pegawai tidak dapat berkembang opsional dalam menjalankan tugasnya. D. Penekanan pada legalitas. Terlalu fokus pada aspek legal yang dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat. Poin C. Jawaban Weber atas kritik. Dari kritik-kritik yang muncul tersebut, bisa disimpulkan hakikatnya, perbedaan pendapat antara Weber dan pengkritiknya mencakup dua tema. Yang pertama, mempersoalkan validitas empirik, ulasannya tentang sifat dan perkembangan administrasi modern. Kedua, ada yang lebih penting adalah penolakan terhadap pengkaitan tipe ideal birokrasinya dengan konsep-konsep rasionalitas dan efisiensi. Weber menegaskan bahwa birokrasi didasarkan pada otoritas pengetahuan dan tidak selalu identik dengan efisiensi. Patologi birokrasi. A. Konsep patologi birokrasi. Patologi yang berarti penyakit adalah istilah yang diadopsi dari bidang medis, yaitu penyakit yang biasa menyerang setiap orang dari keadaan sehat menjadi sakit. Oleh karena itu, birokrasi diartikan sebagai penyakit yang diderita oleh birokrasi, baik skala kecil maupun skala besar. Penyakit-penyakit birokrasi yang dimaksud antara lain berupa inefisiensi, inefektivitas, organisasi para pejabat, organisasi yang tambun, organisasi yang lamban, dan sebagainya. Poin B. Kelompok-kelompok patologi birokrasi. Menurut Sondang Pesiagian, patologi birokrasi yang sekarang ini ada bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian, diantaranya 1. Patologi tentang persepsi dan gaya manajerial sebagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 2. Patologi birokrasi dalam hal kurangnya pengetahuan dan keterampilan. 3. Patologi dalam hal pelanggaran peraturan undang-undangan. Sebagai berikut, semua aspek kehidupan berbangsa telah diatur dalam perundang-undangan. Korupsi, suap, disiplin, pencurian, membayar pajak, dan lain-lain. 4. Patologi dalam hal perilaku disfungsional yang negatif. Sebagai berikut, birokrasi berperilaku sombong, berbelit-belit, acuh tak acuh, yang dimana harusnya aparat memenuhi 3 syarat: knowledge, skill and attitude, dan sebagainya. 5. Patologi birokrasi dalam hal akibat situasi internal dalam instansi. Kurang kondusif untuk bisa bekerja atau berkarya karena adanya konflik kepentingan individu dan publik, yang dimana belum adanya pemimpin yang bisa dijadikan panutan dan suri tauladan. Pemimpin yang seharusnya berpengetahuan dan berketerampilan baik malah jauh untuk berkembang ke depan. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan materi pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa dan segera memahami materi tersebut. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.